Halo teman-teman, ASEAN itu apa sih? Sudahkah kamu mengenalnya? ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Merupakan organisasi perserikatan bangsa-bangsa yang mewadahi beberapa negara yang ada di benua Asia bagian Tenggara. Pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN terbentuk oleh negara pendiri. Yang pertama itu Indonesia, yang kedua Thailand, yang ketiga Malaysia, yang keempat Filipina, dan yang kelima Singapura. Pada tanggal 8 Agustus ini merupakan penandatanganan deklarasi Bangkok oleh Menteri-Menteri Luar Negeri yang ada Narcisco Ramos, Adam Malik, Tanat Koman, Tun Abdul Razak, dan S. Rajaratnam. Pada tanggal 8 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung. Pada tanggal 28 Juli 1995, Vietnam bergabung. Pada tanggal 23 Juli 1997, Laos dan Myanmar bergabung. Pada tanggal 30 April, Kamboja bergabung. Yang tergabung dalam negara ASEAN 1. Indonesia. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. 2. Malaysia. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. 3. Singapura. Ibu kotanya adalah Singapura. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu, Tamil, Inggris, dan Mandarin. 4. Filipina. Ibu kota Filipina adalah Manila. Mata uang negara ini adalah peso. Bahasa resmi negara Filipina adalah bahasa Filipina. 5. Thailand. Thailand beribu kota Bangkok. Mata uang negara ini adalah baht. Bahasa resminya adalah Thai. 6. Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Brunei menggunakan mata uang dolar Brunei. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Melayu. 7. Kamboja. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Mata uang negara ini adalah rial. Bahasa resminya adalah Khmer. 8. Laos. Laos negara yang beribu kota Vientiane. Mata uang negara ini adalah Kip. Sementara bahasanya adalah Lao. 9. Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Mata uangnya adalah dong. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. 10. Myanmar. Ibu kota negara ini adalah Naypyidaw. Mata uangnya adalah Kyat. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Tujuan dari ASEAN itu sendiri adalah memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Tahu nggak sih kalau ASEAN punya pengaruh di kehidupan kita? ASEAN secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh di kehidupan kita, hanya saja seringkali kita tidak menyadarinya.
Bayangkan ASEAN sebagai satu rukun tetangga atau rukun warga membuat kebijakan untuk memudahkan warganya hidup aman, tentram, dan sejahtera. Untuk menciptakan rasa aman, ASEAN membuat perjanjian yang dinamakan Treaty of Amity and Cooperation atau Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama agar negara-negara di kawasan dapat menjaga perdamaian, saling menghormati, dan dapat menyelesaikan masalah dengan cara damai serta saling bekerja sama. Karena perjanjian ini, negara-negara di kawasan, jika berbeda pandangan kepentingan atau berselisih paham, mereka harus menahan diri untuk tidak langsung menyerang satu sama lain. Inilah rasa aman yang kita dapat dari ASEAN sehingga kita bisa bersekolah, bekerja, berkarya, dan bersaing tanpa harus merasa takut. Dapatkah kamu bayangkan jika ASEAN tidak membuat perjanjian persahabatan dan kerjasama tersebut? Iya, betul. Negara-negara jika berselisih dan berbeda pendapat dapat langsung menyerang dan tidak menahan diri. Akibatnya rakyat yang merugi. ASEAN dibentuk untuk membantu menyelesaikan konflik antar beberapa negara, sehingga perdamaian dapat tercipta sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena ASEAN, kita bisa menikmati bebas visa untuk masuk dan berkunjung ke negara-negara ASEAN. Jika kamu adalah perawat, insinyur, dokter gigi, ahli obat-obatan, dan tenaga pariwisata, kamu juga bisa dengan bekerja lebih mudah di negara-negara ASEAN. Banyak sekali kerjasama ASEAN yang tidak secara langsung kita rasakan secara individual, tapi memberi manfaat secara luas bagi masyarakat kita. Misalnya, kerjasama di bidang pendidikan, wirausaha kecil dan menengah, bisnis, tenaga kerja, pertanian, perikanan, pencarian dan pertolongan atau SAR, lingkungan hidup, serta pemberantasan terorisme dan narkoba. Wah, ternyata banyak ya pengaruh ASEAN bagi kehidupan kita. Sebagai bangsa Indonesia yang menjadi salah satu pendiri ASEAN, selain bangga, kita juga dapat memanfaatkan peluang di ASEAN.